Okay, well teman-teman, especially for today's question, we're gonna talk about passive voice dari simple past. Okay, nah di sini nanti dia biasa diterjemah menjadi di, tapi di masa lampau, ya kan? Jadi nanti biasanya akan ada keterangan waktu, itu digunakan untuk membedakan passive voice simple present sama simple past, seperti itu. Nah, patternnya itu nanti dia ada was were plus verb 3. Ini dari mana, Miss? Kok bisa pakai was were? Nah, untuk di kalimat aktif sendiri, dia kan kalau simple past menggunakan verb 2, guys. Sedangkan kalau pattern dari semua passive voice itu ada be plus verb 3. Jadi, be-nya ini yang akan berubah wujud. Jadi, bentuk kedua dari be itu apa? Ada was sama were. Jadilah was were plus verb 3. Was itu digunakan untuk apa? Dia ketika subjeknya tunggal, yaitu ketika I, she, he, it. Sedangkan were itu digunakan untuk subjeknya jamak, seperti you, we, they. Oke, that's right. Miss, ini contohnya gimana? Oke, mari kita bahas contohnya ya. Untuk contohnya sendiri nanti ada active voice di sini sama passive voice seperti biasa ya. Nah, untuk kalimat aktifnya ya nanti berarti dia perempuan makan nasi. Tapi ini ditambahin keterangan lampau ya teman ya. Jadinya nanti sebentar Miss tandain dulu aja. Wait a minute biar nanti nggak pusing ya. Maksudnya biar mudah dipahami, mudah dimengerti. Nah, di sini nanti ingat kita tambahin keterangan lampau ya, teman ya. Jadi ada yesterday gitu contohnya. So, dia perempuan makan nasi kemarin, Miss. Oke. So, kalau dipasifkan, ya kan? Nanti yang awalnya makan jadi dimakan. Jadinya nasi dimakan oleh dia perempuan kemarin. Seperti itu ya. Oke, seperti itu ya, Miss ya. Iya. Nah, kalau udah Miss ini kenapa pakai was? Karena dia bergantung kepada subjek, guys. Ingat, kalau subjeknya tunggal kita pakai was, kalau subjeknya jamak berarti kita pakai were, seperti itu ya. Kalau yang negatif awalnya ada she didn't eat rice, dia perempuan tidak makan nasi. Nah, kalau diubah jadi kalimat pasif jadinya dia perempuan, nasi, ya kan? Tidak dimakan oleh dia perempuan kemarin. Ini semuanya tambahin kemarin ya, temen ya. Jadi nanti biar mudah, ya kan? Biar mudah untuk membedakannya dan memahaminya. Seperti itu. Wait, tanda tanyanya di sini ya, temen ya, berarti ini juga sama. Semua tambahin yesterday ya, Miss ya, berarti iya. Jadi biar memudahkan. Oke. Karena nanti kalau nggak ada keterangan waktunya, biasanya kita akan bingung nanti ya, maksudnya terus perbedaannya sama simple present apa, Miss? Nah, itu nanti ya. Oke, yuk lanjut lagi. Tadi udah negatif ya, sekarang kita lanjut ke yang interrogative. Did she eat rice yesterday? Apakah dia perempuan makan nasi kemarin? Nah, kalau diubah jadinya apakah nasi dimakan oleh dia perempuan kemarin? So it's gonna be was rice eaten by her yesterday. Kayak gitu. Gak boleh was eaten rice, Miss. Gak boleh, guys. Jadi yang ditarik ke depan yang was-nya aja ya. Oke. Lanjut negative interrogative-nya nanti ada didn't she eat rice yesterday? Bukankah dia perempuan makan nasi kemarin? Kalau diubah ke passive voice jadinya bukankah nasi dimakan oleh dia perempuan kemarin? Wasn't rice eaten by her yesterday? That's it, okay? Nah, kalau question word-nya gimana, Miss? Ini untuk active voice-nya, ini untuk passive voice-nya. Who ate rice, ya kan? Siapa yang makan nasi kemarin? Misal tambahin kemarin ya. Who ate rice yesterday? So, nanti kalau diubah jadinya adalah oleh siapa nasi dimakan kemarin? By whom was rice eaten yesterday? That's it. Who menjadi by whom. Nah, lanjut ada what did she eat yesterday? Tuh, apa yang dia makan kemarin, ya kan? Apa yang dia perempuan makan kemarin? It's gonna be apa yang dimakan oleh dia perempuan
kemarin. Seperti itu ya. Kenapa pakai was, Miss? Gak pakai were aja? Karena ini kan tunggal ya guys. Bukan tunggal, sorry. Karena dia menaikkan subjek, jadi dia ditunggalkan. Astagfirullah, maaf guys ya kan. Jadi ditunggalkan ya. Karena dia menaikkan subjek, jadinya dia ditunggalkan. Oke? That's right. Sudah ya, seperti itu. Langsung kita latihan ke soal-soalnya. Di sini sudah ada active voice. Terus di sini ada passive voice. Nah, cara menerjemahkannya tuh seperti ini guys. Kim membeli sebuah rumah kemarin. Kim tetap diturunkan Kim. Oke. Membeli, nanti dulu sebentar, sebuah rumah ya kan kemarin. Tuh sebuah rumah itu a house. Kemarin itu yesterday. Masalahnya membeli itu apa, Miss? Membeli itu dari kata buy guys. Buy itu verb 1, bought itu verb 2, bought lagi itu verb 3. Jadi verb 2 sama verb 3 nya sama, Miss ya. Sama guys. Berarti di sini kalau membeli di masa lalu berarti pakai verb 2, ya kan? Oke, kita tulis dulu di sini kok verb 2. Di sini ada bought, ya kan? Kim bought a house yesterday. Oke. Nah, kalau yang passive voice-nya, sebuah rumah dibeli oleh Kim kemarin. So, a house blank by Kim yesterday. Sebenarnya ini tuh caranya gini guys, tinggal diterjemah aja kalau dari passive voice-nya. Sebuah rumah itu adalah a house oleh Kim by Kim, ya kan? Kemarin, yesterday. Berarti kita tinggal cari apa, Miss? Cari dibeli. Lah, kalau dibeli itu gimana, Miss? Perhatikan guys, kalau dibeli, pattern dari simple past yang passive voice itu ada was were, jangan lupa ya. Ada was were plus verb berapa? 3, ya kan? Oke, berarti verb 3-nya langsung tulis aja bought, ya kan di sini. Lah, berarti kalau ini a house kita pakai yang was atau yang were? Yang was atau yang were? Absolutely, kita pakainya yang was ya. Iya dong. Kenapa gitu, Miss? Nah, berarti kenapa gitu? Kenapa nggak pakai were aja? Karena kan a house tunggal, guys, ya kan? A house mah tunggal. Kalau tunggal dia pakainya yang was, ya kan? Bukan yang were. That's it, okay? Sudah. Let's talk about this one. Nah, di sini patung itu dipahat di tahun 1960 atau 1960. So, the statue was sculpted in 1960 or were or is or as. As lagi are. Kira-kira yang mana, guys? Kira-kira yang mana? Miss, ini dipahat ya, Miss ya? Iya, guys. Kalau dipahat berarti di sini udah ada verb 3 kurang lebih. Kenapa, Miss, kok bisa verb 3? Nggak verb 2? Karena ada di tahun ini. Lah, kan dipahat, guys. Kalau dipahat passive voice. Jadi di situ ada verb 2. Tapi ingat, passive voice kan ketemunya sama be ya. Lah, berarti gimana, Miss? Tapi ingat loh, di sini udah ada di tahun 1960. Berarti kalau 1960 itu pakai verb 2 ya harusnya. Karena dia tidak ada kata kerja yang bisa diterjemah, ya kan? Maksudnya karena dia bukan kalimat aktif ya, dan dia kalimat pasif, berarti be-nya yang diubah ke bentuk kedua. Jadinya apa? Ada was sama were. Is sama are kita buang. So the right answers gonna be was. Kenapa gitu, Miss? Karena di sini the statue itu ada satu aja, patung, ya kan? Patung itu. So kalau dia tunggal berarti pakainya yang was, okay? That's right. Sudah ya? Oke. Sekarang silakan dilanjutkan untuk nomor 2 dan sampai nomor 10. Oke. Next, let's talk about the next pattern or the next exercises. Beberapa telur direbus oleh ibu pagi ini. So the eggs blank by mom this morning. Tuh, lagi-lagi ada direbus dan di pagi ini. Pagi ini konteksnya kita udah siang atau udah sore atau udah malam, tapi masih dalam satu hari yang sama. Okay, the eggs, dan itu udah bisa jadi simple past atau masa lalu. So beberapa telur direbus oleh ibu pagi ini. The eggs blank by mom this morning.
Nah, kira-kira yang mana teman jawabannya? Kira-kira yang mana? So, kira-kira gimana jawabannya? Oke, lagi-lagi kan kita pakai was were ya Miss ya. Iya, terus ketemu verb 3 kan kata Miss, karena di sini di pagi. Pagi ini di masa lalu dan dia direbus ya kan? Oke, dia pasti pakai verb 3. Nah, verb 3-nya awalnya dari boil ya kan, merebus itu boil. Kalau verb 2 sama 3-nya sama guys, tinggal tambahin ed aja. It's gonna be boil, boiled, boiled. So, di sini kalau direbus absolutely di sini tulis boiled dulu. Nah, kita pakai was apa were nih? Miss itu the X. Berarti jamak dong. Oke, kalau jamak absolutely kita menggunakan were. So the eggs were boiled by mom this morning. That's right. Oke, silakan dilanjutkan ya latihan soalnya sampai nomor 10. Oke. Terus lanjut kita ke bagian yang sebelah kanan ya, especially for the right side or the right part. Was this resort bought last year? Oke, apakah resort ini blank tahun lalu? Oh, ini berarti apa, Miss? Ada was, ada bought. Was plus verb 3. Berarti artinya jelas apakah resort ini dibeli. Kan gak mungkin ya, temen ya. Gak mungkin dia itu nanti membeli kan? Tapi ya dia dibeli. Oke, so apakah resort ini dibeli tahun lalu? That's it, okay? Silahkan dilanjutkan untuk latihannya, especially for the following question. You can try to continue it, okay? By yourself, okay? Keep it up. Semangat. Oke, dikerjakan, oke? Oke, thank you guys.